Saham Gajah Tunggal. Oke, hari ini kita bakal ngebahas saham itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita sudah punya program ini guys. Oke, jadi kalau kalian yang benar-benar pengen ya mensecure keuangannya dan mensecure asetnya ya supaya nggak bocor, silakan DM gue langsung. Jadi gue bakal ajarin ya dari awal sampai akhir gimana sih kalian membersihkan cash flow kalian hingga warisan. Oke, hingga aset kalian terjaga pastinya. Oke, terjamin lah, dijaga ya. Jadi kalian boleh langsung DM gue ya, karena ya kemarin kita sudah ada beberapa teman-teman kita, subscriber kita yang sudah join ke program ini dan udah gue kirim sih ya. Oke, polisi udah gue kirim, mereka banyak kan ambilnya perlindungan aset sih, lebih tepatnya sih aset protection, terus ya buat lindungi saham mereka ya. Oke, jadi lebih lanjutnya nanti langsung tanya gue aja di sini. Oke, let's go. Jadi sebelum itu seperti biasa guys, disclaimer on, ini bukan ajak untuk menjual atau membeli suatu saham untuk merugikan, tanggung sendiri. Seperti biasa ya, gue udah selalu ngomong sih, tapi gue nggak tahu ya kenapa ya. Ada yang komen-komen kayak gue pom-pom atau apalah gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin kalian sakit hati ya. Nggak tahu lah ya. Oke ya, udah selalu di ngomong disclaimer. Oke, Gajah Tunggal ini gimana sih prospeknya? Prospeknya bagus, dia udah turn around. Oke, dan utangnya juga sudah mulai terkikis dan maka laba bisa naik ya. Dan dia ini kan boleh dibilang bisnis ban mobil kan ya, bikin ban kan ya, dimana-mana karet ya. Dan memang tenaganya ini ya, pembuatan ban ini memang mereka menggunakan batu bara. Nah, sedangkan batu bara sekarang kan udah mulai normal ya, paling masih di 100-an lah, cuman nggak seperti kemarin dimana itu memerlukan daya yang gede ya kalau mau bikin ban itu, bahan bakarnya. Lu bayangin batu bara gitu tinggi, wow, mahal. Makanya mereka kenapa rugi tahun 2021, 2022. Nah, sekarang mereka udah cetak laba gitu loh. Cuman memang di 2024 ini ada penurunan laba. Kenapa? Ya karena kan sekarang udah balik normal ya. Otomotif itu orang-orang di mana-mana udah pada beli mobil, udah bisa. Dan sekarang orang udah pada beli motor juga. Kalau ada apa-apa bannya bisa ganti, ya kan? Cuman ini memang faktor lapangan juga ya guys ya. Di luar sana tuh baik PHK pertama. Kedua, ya balik lagi guys, gue baru ketemu ada orang, ya ini resiko keuangan ya, manajemen resiko ya. Nggak ada asuransi ya, asuransi pribadi nggak ada, kesehatan, aset protection nggak ada. Gue ketemu orang, dia tiba-tiba mendadak ada tumor di sini. Jadi dia sendiri nggak punya asuransi pribadi, BPJS-nya nggak, kalau nggak salah dia bilang sama gue nggak nge-cover, mesti dirujuk sana sini ya kan. Terus dia nggak punya aset protection, dia mau nggak mau karena dia sakit, dia mesti ngejual mobilnya. Dijual mobilnya gitu loh. Nah jadi habis itu ya mau kayak mana gitu kan. Dari sana lu bayangin satu orang kayak gitu kasusnya udah berarti di luar sana ada berapa ribu, berapa ratus orang lagi gitu loh. Jadi itu mempengaruhi sih sebenarnya sih, karena kan orang menjual mobil ya, bukan orang sakit doang loh. Itu tadi contoh case doang. Bagaimana orang kena PHK harus menjual mobilnya juga lah kayak gitu, kendaraan dan sebagainya. Kalau nggak mereka gimana mau hidup gitu loh. Nah jadi faktor-faktor eksternal kayak gini kalian mesti cari tahu guys. Jadi kita tuh berpikirnya lebih rasional, lebih luas ya. Karena gue tipe investor yang memang value investor, tapi gue tuh mikirnya luas, seluas lautan guys. Oke, jadi itu lihat semua dengan mata kepala sendiri gitu loh. Kita pakai helikopter view aja, lihat aja guys gitu loh. Jadi kalau memang labanya kuartal 2 turun, itu wajar. Kemungkinan besar kuartal 3 itu juga turun. Kalau misalkan turun nih, bang, jadi apa yang terjadi? Bagaimana? Ya beli lagi. Kalau gue sih pasti bakal beli sih. Kemarin gue bilang gue nggak tertarik karena memang udah mulai agak mahal sih. Cuma kalau tidak lagi prospek sekarang, itu memang kalau dia bisa nurun, why not? Nangkep gitu loh. Dia memang udah mulai tinggi gitu aja sih. Cuman prospeknya ya tetap masih bagus. Karena di mana-mana orang itu masih butuh kendaraan, butuh ban. Kalau bocor kemana, ban gue ya bocor, gue aja ganti. Oke, jadi butuh ban gitu loh. Jadi kalian itu mikirnya sampai sana. Nah, kalau misal dari sistem bisnisnya itu masih aman, kan utangnya udah berkurang ya. Dan terus utang obligasi dia
Nah, sekarang kan dolar udah turun. Suku bunga ditahan. Oke. Otomatis ya utang obligasi dia itu bisa ditekan. Nah, ketika utang obligasinya Gajah Tunggal ini kena tekan dan selisih kursnya kan sudah mulai berkurang. Ingat, di awal Gajah Tunggal ini rugi karena juga selisih kurs. Jadi, sekarang sudah netral. Dan ketika ada cetak laba, naik labanya. Lagi utangnya udah mulai turun gitu loh. Cuman balik lagi, sekarang kan lagi global nih ya. Nah, kalau Gajah Tunggal juga dipengaruhi oleh faktor global. Karena kenapa? Pertama, harga karet. Kedua, ya di luar sana lagi pilpres juga kan di Amerika kan gitu loh. Itu mempengaruhi obligasi sih, utang obligasinya sih gitu loh. Jadi untuk proyeksinya mungkin masih belum kemana-mana. Kita harus menunggu kuartal 3. Cuma gue prediksi kuartal 3 agak menurun. Kalau gue bilang bakal turun. Kalau nggak turun mungkin naik juga tipis. Atau mungkin gue bisa salah juga ya, either way. Cuman yang bisa gue bilang sama kalian, untuk Gajah Tunggal ini nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kalian nanya gue harga wajar berapa, cari tahu sendiri. Seperti biasa gue nggak bakal kasih tahu. Kalau nggak gue jatuhnya pom-pom, oke? Karena gue nggak suka ya bikin konten kasih tahu harga wajar berapa, kalian beli nanti kalian nggak sampai, kalian nyalain gue nggak suka kayak gitu. Jadi belajar sendiri karena gue udah ajarin ya. Jadi di konten gue tuh agak beda memang daripada influencer lain, gue beda. Jadi gue tuh mau kalian mandiri dan cerdas gitu loh ya. Lebih ke investor lah. Untuk labanya 577M itu gede banget, sama market cap 4 triliun. Itu udah di atas 10%. Itu gila banget, gede banget labanya. PI 3 kali, dia bagiin dividen juga ya. Sekarang udah mulai bagi dividen karena udah cetak laba ya. Oke. Udah nggak ada masalah sih ya. Bagus kok, aman. Kalau kalian memang bener-bener pengen beli ya. Oke, jadi mungkin pembahasan Gajah Tunggal kita sampai di situ aja kali ya. Nggak ada masalah lagi kok ya. Kalau misalnya memang ada apa-apa, nanti gue bakal bikin video baru lagi kok untuk bahas si Gajah Tunggal ini. Makanya kenapa Pak Lokehong masih punya sampai sekarang kan. Masih punya, karena memang harga wajarnya mungkin masih jauh banget sih sebenarnya sih. Gue tahu sih harga wajarnya berapa. Cuma gue gak mau spill aja. Kecuali kalian join ke program gue yang ini. Oke, di program ini gue bakal ngajarin kalian secara money management ya, terus investasi dan penyusunan warisan, mempersiapkan ya gitu loh. Oke, karena udah ada, di program kita udah ada beberapa teman-teman kita dari sini yang sudah join ke program ini juga ya. Dan pastinya di sana gue bakal kasih kalian Google Sheet ya, itu semua list saham-saham yang gue udah tulis nilai wajar berapa. Oke, jadi yang pengen tahu harga wajar suatu saham itu mesti join ke program gue dulu nih. Kalau nggak bakal dapet. Oke, jadi ya sampai di situ saja ya pembahasannya. So sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untuk merugi kalian tanggung sendiri. Oke, so sehat selalu, semangat, and see you on the next video guys. Bye bye.